Sobat Melati, kembali kita bertemu di Melati Healthcare yang ke-8 dalam edisi Melati Talk Podcast yang kedua. Kembali hari ini kami akan bahas satu topik terkait masalah yang masih kita jalani, pandemi coronavirus disease 19 yang masih menunjukkan yang tinggi. Saya Eko Yulianto Prabowo, dokter di Melati Group. Saya ditemani teman saya yang masih muda, energik, smart, berwibawa. Beliau adalah Dr. Rubaiyat Indardi, MOH, Magister Occupational Health. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik-baik. Sibuk apa ini pangestunipun sehat selalu panjenengan dokter? Saya alhamdulillah sehat. Sekarang aktivitasnya ya di sini di RSIA Melati Children Hospital, sekaligus ada jadwal praktek di klinik Pratama yang di grup Melati juga, yang di Jalan Majen Panjaitan. Di Mbedek, cabang kita yang kedua di Mbedek selain di pusat. Masalah pandemi dokter masih belum berakhir ini, banyak sekali beberapa muncul klaster-klaster baru dokter. Beberapa tempat mungkin klasternya ada di perkantoran, ada beberapa di pasar, atau beberapa di tempat kerja, atau di tempat lain, mungkin ada yang kemarin di senam. Nah ini bagaimana dokter menyikapi nanti ketika kita sudah divaksin atau yang belum pun ternyata terkonfirmasi dan harus menjalani isolasi. Nah ini isolasi kan mungkin bisa dilakukan berdasarkan kriteria khusus nanti dokter ya mungkin Nah ini bagaimana dokter nanti untuk isolasinya ini, apakah mandiri atau harus ke rumah sakit? Jadi ada beberapa kondisi dokter yang mewajibkan seseorang ini harus dirawat di rumah sakit. Ini cukup mungkin ada fasilitas di rumah sakit lapangan misalkan, yang mungkin kasusnya tidak terlalu berat. Nah, yang paling ringan ada istilahnya orang tanpa gejala, atau gejalanya yang sangat ringan sekali. Nah itu adalah orang-orang yang memang kita anjurkan untuk isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu bisa kita gunakan fasilitas yang ada di rumah. Kalau memungkinkan Pak. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan apa boleh buat. Jadi nanti akan kita sarankan paling tidak ke rumah sakit lapangan atau rumah singgah atau yang sejenisnya. Yang insya Allah sekarang di kota-kota besar itu sudah ada fasilitas yang sejenis itu. Untuk di Malang bagaimana dokter untuk isolasi yang di rumah sakit lapangan? Untuk yang di Malang ada Safe House di Jalan Kawi, kemudian yang di Ijen, yang pemerintah kota memanfaatkan kampus Politeknik Kesehatan Malang di Jalan Ijen Itu khusus untuk yang bergejala dokter ya? Itu yang bergejala. Kalau yang tanpa gejala memang kita sarankan untuk di rumah saja. Isolasi mandiri di rumah. Isolasi mandiri di rumah. Tapi juga lihat-lihat rumahnya dokter. Kalau rumahnya memang tidak memungkinkan, apa saja syarat-syaratnya nanti akan kita bahas gitu ya. Pasti sobat Melati juga akan bertanya, saya bagaimana bisa menjalankan isolasi mandiri di rumah? Betul. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya siapkan, dan bagaimana nanti saat menjalani? Dokter, bagaimana syarat-syaratnya dan apa yang harus diperhatikan dokter? Syarat-syaratnya sebenarnya tidak terlalu berat dokter. Yang jelas pasien adalah pasien yang benar-benar terkonfirmasi melalui antigen, kemudian dipastikan lagi melalui PCR. Kalau antigen saja gimana dok? Kalau antigen saja biasanya nanti akan kita lanjutkan ke PCR kalau positif. Karena antigen memang masih ada hal yang perlu dipastikan lagi. Memang gold standarnya adalah PCR. Tetap pakai PCR. Gitu. Jadi nanti tetap yang calon pasien yang isolasi mandiri ini harus tetap
kita konsultasikan ke dokter, begitu ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Ya. Atau kalau memang agak kesulitan, sekarang sudah zaman now dokter, apapun bisa di online kan, baik itu makanan, kita beli sesuatu, beli elektronik, termasuk kita di dunia medis ya, ada yang namanya telemedicine. Nah, yang saya tahu nih di grup Melati ini ada sistem yang namanya telemedicine. Inovasi terbaru ini dok berarti? Inovasi terbaru. Nah ini sekalian promosi tipis-tipis ya mungkin ya. Ya. Ini bagaimana dok terkait telemedicine ini? Nah, telemedicine itu sementara kita memakai media yang paling familiar ya di masyarakat ya, pakai WhatsApp. Ya, jadi sebenarnya banyak platform yang lain, cuman dari manajemen kita masih mencoba untuk melayani ya melalui telemedicine itu. Kembali ke terkait masalah untuk isolasi mandiri, rumah ini seperti apa idealnya dok untuk dilakukan isolasi mandiri? Ya, karena kalau kita membicarakan masalah ruangan itu dokter, memang ada sedikit pro kontra di masyarakat, terutama yang saya lihat di grup WA atau di Twitter atau di Telegram, banyak pertanyaan yang seperti itu. Yang saya ikuti ini juga nanti akan saya tampilkan beberapa slide ya di komputer begitu. Ini saya mengambil dari seleb tweet ya, dokter spesialis penyakit dalam, Dokter Andi Khomeini Takdir SPPD atau Dokter Koko panggilannya. Itu beliau menyusun buku yang saya rasa sangat mudah untuk dilakukan untuk masyarakat ya. Yang pada prinsipnya adalah kita harus yang utama untuk rumahnya sendiri, kita harus memperhatikan masalah ventilasi. Ventilasi ini aliran udara dok, bahasa Jawanya. Tapi kalau saya ngikuti di Twitternya beliau itu memang banyak juga pertanyaan. Ventilasi yang seperti apa? Kemudian kalau rumah saya berdempet-dempetan dok, kanan kiri sudah padat semua dok ya. Kanan kiri mungkin jendelanya cuma sekian senti begitu. Nah itu tidak memungkinkan. Apa yang harus dilakukan? Seterusnya itu memang sangat banyak pertanyaan dari masyarakat. Namun yang bisa saya share, saya sampaikan di sini ya, tidak ada syarat yang harus minimal 50 cm atau 1 meter misalkan jendela seperti ini sudah cukup sangat layak lah, jendela yang di belakang kita ini kita buka, ventilasi masuk, udara segar, kemudian cahaya matahari juga masuk. Nah kalau tidak ada cahaya matahari ini bagaimana dok, yang tadi dempet-dempetan itu? Nah itu memang gampang-gampang susah kita terapkan akhirnya di masyarakat, tapi secara teori memang ventilasi itu memegang peranan penting dokter. Untuk penggunaan AC dok? Penggunaan AC memang tidak disarankan ya, karena AC kan biasanya di ruangan tertutup dokter. Kita pun di sini nggak ada AC ya, cuma ada kipas angin. Nah itu salah satu cara untuk selain hemat energi, juga untuk agar ventilasi ini agar jauh lebih alami begitu. Nah itu kalau AC memang tidak disarankan, namun kalau yang tadi menyinggung klaster perkantoran tadi, memang kita harus mensiasati AC itu kan udara keluar, tapi tidak bisa ada udara yang dikeluarkan keluar dari AC maksudnya ya. Tidak ada yang dikeluarkan. Nah itu siasatnya mungkin yang biasanya saya sarankan itu bikin saluran udara yang seperti nyedot ya, exhaust ya. Itu kalau di perkantoran masih memungkinkan. Tapi kalau di rumah kalau kita sarankan, Pak Bu pasang exhaust, wah duitnya dari mana? Nah itu loh. Apalagi tukangnya harus datang ke rumah, harus isolasi Nah itu lebih alangkah baiknya dibuka saja jendela gitu ya. Betul. Jadinya kalau rumah yang memang si pasien yang memang cukup diisolasi mandiri, memang kita harus perhatikan rumahnya. Kalau sekiranya tidak layak, kayak tadi dokter sampaikan, kiri kanan sudah tembok, nggak ada ventilasi, nggak ada cahaya masuk. Nah itu yang memang kita sarankan untuk ke rumah sakit lapangan atau fasilitas kesehatan terdekat. Di rumah sakit lapangan atau di beberapa puskesmas ada yang ditempatkan untuk ya walaupun tidak ada gejala, tetap masukkan di situ dengan beberapa alasan tadi. Rumahnya kurang layak untuk melakukan isolasi mandiri. Selain ventilasi, cahaya matahari masuk, kemudian
tetap harus kita perhatikan kebersihan. Nah, ini juga COVID ini sedikit banyak juga mengingatkan kita idiom yang sudah sangat lama ya, jagalah kebersihan. Ya, terus terang saya sendiri pun sebagai dokter sebelum pandemi, Dok. Mungkin agak-agak lupa cuci tangan. Dok, penting sekali. Mungkin pakai masker juga. Saya rasa dokter sendiri juga sebelum pandemi mungkin kalau praktek kan jarang sekali masker, cuci tangan ya seingatnya aja. Ya walaupun ada harus 5 itu udah 5 langkah. 5 momen. Dok, terkait masalah isolasi mandiri tadi, Dok, syarat ventilasi, mungkin syarat rumahnya ini dalam garis besar pun sudah terpenuhi. Tapi dalam konteks ini ada anggota keluarga lain yang tidak terkonfirmasi. Ini bagaimana nanti syarat isolasi mandirinya? Apakah bisa terpenuhi, dokter? Kalau syaratnya ya kembali ke rumah tadi, dokter. Rumahnya apakah cukup layak? Kemudian memang sebaiknya seluruh keluarga itu di swab PCR juga. Itu kalau yang ideal. Ya. Namun kalau memang terpaksanya tidak bisa melakukan itu, ya memang harus kita tetap melakukan 3M tadi. 3M. Kemudian pemisahan alat-alat makan. Alat-alat mandi. Termasuk tempat kamar mandi, Dok, ya? Nggak boleh bersamaan ini, Dok? Iya, sebaiknya sebisa mungkin. Ya. Tapi kalau hanya ada satu ya, ya diatur seperti kita ngatur shift kerja begitu, Pak. Jadi ke kamar mandi jam berapa, yang biasanya mungkin pagi jam 6 ya sudah kita atur agar tidak bertemu. Gitu. Berarti ini kalau kita melakukan isolasi mandiri dan terpaksa kita ini sendirian, tidak ada anggota keluarga yang juga terkonfirmasi, Dok. Kalau terkonfirmasi mungkin masih bisa kita ketemu seliweran, masih bisa, Kalau ini ternyata kita tidak bisa melakukan, artinya rumahnya kecil. Terus kita harus ketemu dengan keluarga lain. Kamar mandinya di luar. Ini bagaimana, Dok? Ya itu tadi, Dok, ya agak sulit. Agak sulit juga, sulit seperti itu. Karena khawatir di rumah itu ada juga orang lansia, kemudian anak-anak, bayi. Nah itu memang agak susah. Jadi yang biasanya yang seperti itu memang kita sarankan untuk isolasi di puskesmas atau di vaskes terdekat gitu. Berarti tidak direkomendasikan untuk syarat yang kedua selain yang tadi ventilasi dan sebagainya. Ketika ruangan tidak memenuhi atau harus tetap kontak, ya lebih bagus jangan di rumah, Dok. Betul. Lebih baik kita sarankan ke sana ya. Sekaligus tadi ya promosi tipis-tipis ya. Telemedicine tadi bisa kita pakai ya. Kalau rumah seperti ini kan bisa pakai kamera, video ya. Kondisi rumah seperti ini, dokter, sarannya gimana? Oh oke, atau oh tidak oke. Gitu. Jadi yang tidak oke kita sarankan ke vaskes terdekat. Untuk pola makan, Dok, karena isolasi ini bagaimana penyiapan pola makannya, Dok? Pola makan sebenarnya yang kita menerapkan kalau dulu 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang sudah berubah, namanya ilmu berubah, selalu berkembang ya. Prinsipnya adalah gizi seimbang. Seimbang. Betul, dan ditambah dengan beberapa suplemen dan obat-obatan. Mungkin di sini ada beberapa suplemen yang bisa kita pakai untuk memperkuat ketahanan tubuh si pasien yang isolasi mandiri ini. Nah, ini kalau obat-obat yang klinis ya tetap harus dikonsultasikan ke dokter. Kemudian beberapa suplemen vitamin yang bisa kita beli bebas ya. Ada beberapa, yaitu vitamin D 1000 unit sehari. Vitamin D? Ya, apapun mereknya. Ya. Sehari sekali, 2 kali, Dokter? Sekali boleh, ya ada dosis yang 1 kali, ada yang 2 kali, monggo bebas saja. Dokter, terkait nanti banyak pertanyaan dari masyarakat. Tadi sepertinya Pak Jana sudah menyinggung ada beberapa yang dari dokter spesialis dalam nih, dokter Koko. Monggo, Dok, bisa ini untuk masukkan informasi ke sahabat Melati, Dok. Badan seger buger, mau diajak olahraga apa juga ayo, wes jalan pagi, lari itu bisa. Tapi di hidung ada yang ganjel tapi nggak pilek. Nah ini bisa juga salah satu tanda gejala COVID juga, dokter. Bukan karena polip, bukan karena upil, Dok, ya? Bukan ya, tapi memang ada rasa nggak nyaman gitu, Dok, ya? Jadi ini bisa membaik dalam berjalannya waktu, mungkin 3 hari atau 5 hari atau 1 minggu. Nah ini bisa dari referensi yang saya dapat, ini bisa diringankan dengan konsumsi
ya yang hangat-hangat Pak. Jadi bisa jahe hangat, terus kemudian makanan terutama tentunya tadi ya yang sehat tadi ya, yang gizi seimbang itu bisa kita konsumsi. Jadi tidak usah khawatir kalau ternyata ini satu, coba pakai ini, kalau bingung telemedicine konsultasi dokter. Betul, ya promosi lagi, nggak apa-apa ya. lanjut. Terus kemudian ini hari ke-10. Hari ke-10. Agak sakit ya, tentunya kembali kalau tadi ada keluhan, ada gejala, kita tetap harus konsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Kita gunakan pulih telemedicine lagi ya. Kriteria agak sakit ini seperti apa dok? Sesek, nyeri, atau ampek, atau apa dok? Nah, kalau di masyarakat memang jarak jauh telemedicine mungkin agak susah dok ya. Tapi yang paling gampang kita cek, kita minta masyarakat atau yang isoman itu beli alat namanya spirometri dokter. Spirometri itu harganya insya Allah tidak memberatkan ya, tidak mahal. Nah itu kita cek di situ. Kalau memang di bawah 96% itu ada tanda ke arah sesek begitu. Sesek karena tidak bisa diceritakan dok ya, by phone atau by video. Ini mungkin yang namanya dulu apa itu dok? Hipoksia. Nah ya itu harus benar-benar hati-hati ya. Yang utama adalah spirometri tadi ya. Tentunya nanti konsultasi lanjut ke dokter ya. Terus lanjut, nah ini ibu hamil, kira-kira boleh minum obat apa enggak? Nah ini. Nah kita cari jawabannya slide ini. Nah batuk, ada keluhan batuk. Nah ini tidak perlu obat yang untuk menghentikan batuknya, justru yang untuk mengencerkan dahak aja. Jadi jangan khawatir kalau batukkan saja dok ya. Batukkan saja. Kemudian ada mungkin diberikan antibiotik oleh dokter dari puskesmas atau vaskesnya, diminum saja. Pastikan aman. Tapi jangan dihentikan batuk supaya bisa keluar virusnya malah dok ya. Ya betul. Terus lanjut aja. Setiap pasien, D-dimer. Nah, D-dimer ini untuk ngecek apa namanya koagulabilitas apa dok ya? Koagulabilitas. Nah itu ada kemungkinan COVID ini menyerang darah yang kemungkinan nanti akan menggumpal. Gitu. Nah ini nanti tetap dokter yang akan menentukan apakah perlu dicek atau tidak ya, sesuai dengan klinis. Kalau tidak, nggak ada apa-apa, saya rasa aman aja. Jadi kalau jika saturasi oksigen rendah, nah tadi di bawah 96 tadi, 90, 80. Tapi ini harus tengkurap dok ya? Dianjurkan tengkurap. Nah, bagaimana dok? Ya, dari anjuran dari dokter Koko dan tim, jadi sebagian pasien memang dianjurkan tidurnya tengkurap atau posisi miring. Posisi tengkurap atau miring ya, tapi itu kembali ke klinis ya. Jadi tidak bisa menentukan, oh saya saturasi rendah, dia tahunya dari mana, kok nggak diukur ya. Harus pakai apa punya spirometri? Oh nggak punya, tapi saya merasa saturasi nggak bisa. Saturasi itu tidak bisa dirasakan, harus diukur pakai spirometri. Kalau memang di bawah 90 tadi memang harus posisikan. Ini salah satu upaya kita untuk meningkatkan saturasi. Namun itu jangan dijadikan satu senjata. Wah meningkatkan nanti akan harus tengkurap, nanti semua tengkurap dok ya. Nanti video ini dipotong, untuk meningkatkan saturasi harus tengkurap. Tidak begitu. Kasihan ibu hamil tengkurap dok ya. Nah ya itu kasihan dok. Jadi posisi tertentu saja yang monggo nanti yang paling nyaman gitu dok ya. Betul. Jadi memang kalau orang yang saturasi rendah memang disuruh berbaring terlentang begitu, itu memang agak megap. Ya, jadi enak miring atau tengkurap kalau memungkinkan. Masalah. Oke, lanjut. Masalah posisi sudah. Lanjutkan. Nah, apakah ini isoman sudah lebih dari 14 hari? Besok mau dicek. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Mungkin ini sebelum podcast ini di syuting ya. Jadi mungkin sebelumnya harus di swab PCR, harus negatif gitu ya. Nah berdasarkan ini apakah setelah 14 hari bisa negatif? Ya bisa ya. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang saya tahu memang harus syaratnya adalah PCR negatif, mewajibkan. Nah, ini pertanyaannya apakah setelah 14 hari bisa negatif? Bisa. Karena secara periode inkubasi untuk COVID ini setelah 14 hari dia akan dalam tanda kutip ya sembuh sendiri. Ya, jadi walaupun orang tanpa ada obat-obatan antivirus yang macam-macam bisa dalam tanda kutip Pak ya sembuh sendiri, sehingga itu kemungkinan juga bisa negatif gitu.
Tapi kembali lagi bukan hanya positif atau negatif, kembali ke namanya pemeriksaan fisik harus ditegakkan dan dipastikan oleh dokter ini ini bisa kembali bekerja, misalkan seperti itu. Oke, lanjut. Ada lagi dok? Lanjut. Nah ini cukup banyak ya. Isoman, apakah dihitung dari, nah tadi ngitungnya ya. Ya, ini kembali lagi harus diperiksakan, harus dikonsultasikan ke dokter ya. Sejak kapan ada gejalanya, terus kemudian kontak erat kalau ada, misalkan ada ngerawat orang tuanya atau kakek nenek segala macam. Kemudian kita harus pastikan kapan tanggal pemeriksaan PCR yang pertama. Nah itu dihitung dari PCR yang pertama dok ya? Ya, jadi bukan hanya itu aja, harus mempertimbangkan nanti dokter yang akan menentukan ya. Jadi jangan ngitung sendiri. Ya, kalau amannya konsultasikan kapan gejala pertama, kapan diperiksa, kapan kontak erat kalau ada. Nah, itu yang nanti akan dokter memutuskan, oh ibu mulai isoman hari pertama hari ini misalkan. Nanti sepanjang 14 hari ke depan harus isoman gitu. Jadi tidak serta-merta saya sendiri katakan, oh saya harus isolasi mulai tanggal ini, tak pastikanlah sampai 4 hari ke depan. Bukan begitu dokter. Betul, karena di beberapa daerah, di beberapa tempat dokter hasil PCR itu nunggu lama. Kadang 2 hari, 3 hari. Bukan maksud pemeriksaannya ya memang 2 hari, memang antriannya. Pasiennya sangat banyak, alat kita terbatas. Sebenarnya pemeriksaan PCR cukup singkat, bisa cepat ya. Tapi karena antrian, nah itu yang jadi dasar oleh dokter bahwa tidak bisa setelah PCR terbit. Nah, kalau PCR-nya sehari nggak apa-apa, PCR jadi sehari. Kalau PCR-nya jadi 4 hari, 5 hari, sementara 5 hari orang ini belum isolasi mandiri, dia akan menularkan ke teman-teman sekitarnya, gitu. Jadi tergantung. Kalau di sini biasanya 1 hari jadi ya sejak PCR, mungkin ambillah H-1, kita amankan pasiennya itu, disarankan untuk setengah-setengah isolasi mandiri gitu Pak, pembatasan aktivitas itu paling aman. Kalau di sini bisa 1 hari, tapi kalau di tempat lain saya kurang tahu, mungkin bisa 3 hari, 5 hari. Nah itu yang kita patut waspadai dan konsultasi lagi ke dokter. Saya merasa bosan, nah ya ini yang mungkin, ini suasana ini dok. Iya, bosan ya 14 hari, kita sudah hampir setahun pakai masker, terus juga bosan ya. Nah, apakah boleh saya keluar rumah? Nah, jangan dulu ya. Jangan keluar rumah ya walaupun pakai masker karena sifatnya masih infeksius. Tetap harus di dalam rumah. Tetap harus di dalam rumah dan sebisa mungkin olahraga di dalam rumah. Tetap di dalam rumah. Ya, kalau bisa mungkin keluar rumah hanya sekedar ke teras atau ke mungkin rooftop. Kalau yang ada rooftopnya mungkin lantai atas itu kena sinar matahari. Banyak di YouTube itu olahraga di rumah itu banyak, mau senam, mau apa namanya, push up, sit up, mau ada treadmill kalau ada alatnya, mau sepeda statis itu silakan ya. Terus pada akhirnya waktulah yang membatasi kita. Jangan lupa tetap 3M, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa hindari kerumunan. Kalau memang ada sobat melati yang punya usulan atau punya saran topik apa yang akan diangkat, monggo silahkan ditulis di kolom komentar yang di bawah. Terima kasih. Ada konklusi terakhir dokter terkait topik hari ini? Ya, konklusi terakhir untuk isolasi mandiri tadi ya dokter ya, terkait syarat rumahnya harus yang kondusif, harus yang sesuai syarat yang kita bahas tadi. Kemudian kondisi yang tanpa gejala atau gejalanya sangat ringan. Kemudian yang terakhir dok, mungkin menyampaikan fenomena di masyarakat bahwa COVID ini bukan sebagai penyakit yang harus dijauhi sejauh 1 kilometer, cukup jaga jarak 2 meter, 3 meter sudah oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tetap COVID ini kita harus bersama-sama di masyarakat ya, harus mensupport jika ada keluarga, satu atau beberapa keluarga yang membutuhkan bantuan dari masyarakat sekitar. Jadi tetap kita support bareng-bareng, tidak boleh kita kucilkan. Kemudian penyakit COVID ini insya Allah akan bisa kita tangani bersama-sama ya. Tentunya dengan anjuran dari pemerintah, program PPKM begitu, PPKM Mikro, mudah-mudahan bisa mempercepat selain dengan cara vaksin tadi dok ya,
dengan vaksin juga bisa mudah-mudahan mempercepat COVID ini bisa segera tuntas dan hilang, dan kita bisa menjalani kehidupan yang baru yang jauh lebih baik. Terima kasih penjabarannya Dokter Rubaiyat. Sama-sama. Mudah-mudahan informasi ini berguna untuk Sobat Melati semua. Terima kasih Pak Direktur. Mudah-mudahan Melati Children's Hospital tetap jaya, Dok. Terima kasih. Sobat Melati, demikianlah bincang-bincang kita hari ini terkait isolasi mandiri. Mudah-mudahan apa yang kita kupas berguna dan memberikan informasi untuk Sobat Melati semuanya. Kembali Sobat Melati, tetap ikuti channel kami di Melati Healthcare dalam edisi Health Talk ataupun podcast. Jangan lupa untuk tulis saran di kolom komentar di bawah. Topik-topik apa yang akan nanti Sobat Melati ingin kita kupas, ataupun pertanyaan-pertanyaan terkait bincang kita hari ini yang belum jelas, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kami, tetap sehat, jangan lupa memakai masker dengan baik yang benar tentunya, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Melati, pendamping terbaik kesehatan keluarga Anda. Kepuasan Anda prioritas kami. Sampai jumpa. Terima kasih.